Ya, perjalanan kami sampai di Philadelphia Tanjung Burung ya saudara. Ya ini. Salam saudaraku yang kasih Tuhan Yesus. Hari ini tanggal 8 Juni ibadah raya GSJA Philadelphia Tanjung Burung. Ya. Shalom, oke. Shalom Bu Mala, shalom Bu. Shalom adik-adik. Mana sekolah minggu belum? Sekolah minggu belum ya? Belum mulai ya, belum mulai. Oke. Bukan udah disiapin tolong Bapak. Shalom. Halo, shalom. Shalom Pak. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk saat ini Tuhan. Biarlah mempersiapkan kami Tuhan untuk ibadah pada siang menjelang sore ini. Berkatilah setiap kami Tuhan. Kuduskan setiap alat-alat yang digunakan untuk Tuhan. Kami juga minta Tuhan, kami mengundang hadirat-Mu. Tanpa hadirat-Mu kami hampa. Kuduskan, layakan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami pelayan-pelayan-Mu satu persatu. Tak satu pun terlewatkan oleh kuat tangan-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Kami berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Kami ingin berakar, bertumbuh dan berbuah. Yes, yes, yes. Terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Haleluya. Saya percaya hari ini kita ada karena berkat kasih dan kemurahan Tuhan. Amin. Sukacita dalam Tuhan. Saya percaya pada siang hari ini Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Hari ini kita merayakan bahwa Roh Kudus dicurahkan. Ku bersyukur padamu Tuhan, betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan tinggikan dirimu. Kasih lagi
semua pelanggaran kami ya Bapa, dan perkataan kami, pikiran kami, perbuatan kami tidak berkenan kepadamu ya Bapa. Kuduskan kami ya Tuhan, layakkan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan pada siang hari ini Tuhan, menjadi kesukaan, menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau berkati pada kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya Tuhan Yesus. Engkau nyatakan kasih-Mu di tempat ini Bapa. Kami serahkan ibadah ini ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Allah. Sama-sama kita katakan Dengarkanlah suara Nabi memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru datang untuk menyebarkan. Siapa juga nada lengkap Yesus menerima kita. Gunakan semua senjata alam dan waspada pun. Bagi kemuliaannya tercurah dari Tuhan. Melalui kami semua bangkitlah keretaan. Api kemuliaannya tercurah dari Tuhan. Melalui kami semua bangkitlah keretaan. Oh Kudus yang ajaib, memulihkan umatnya. Oh Kudus tercurah kemuliaannya. Membangkitkan mati pilihannya. Anggur baru tercurah, penuhi umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah, mengurapi umatnya. Kita sudah itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, takutkan badan dan bergelola. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, akan mengangkat semangatku, akan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita sukacita penuh, sukacita sukacita Tuhan yang luar biasa, saya akan memuji Tuhan. Kita memuji dan mengucapkan nama Tuhan. Saatnya kita akan duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Perlu firman Tuhan untuk menuntut kehidupan kita. Kami akan mencari wajah-Mu Tuhan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau sempurnakan kekuatan bagi setiap hati yang terluka. Yang kuat hanya padamu saja kami teduh. Haleluya, Kami perlu Tuhan, kebenaran firman-Mu memberkati kehidupan kami. amin. Pakai hamba-Mu sekali lagi Tuhan. Biar pengurapan Tuhan turun masuk hamba-Mu. Kami berdoa kalau ada kuasa-kuasa kegelapan, Ya Yesus. roh-roh yang tidak berkenan kepada Allah, Nama Yesus.
Kami tolak katakan dalam nama Yesus keluar dari ruangan ini. Sehingga kami pulang membawa berkat yang Amin. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Memberi kepada dia. Yang jadi aneh saudara, kalau anak kita minta ke tetangga, betul nggak saudara? Ya. Nah saudara, kalau kita minta sama Tuhan itu sesuatu yang baik. Justru kalau kita minta kepada sesuatu yang bukan Tuhan, itu yang bahaya saudara. Ya. Jadi saudara, firman Tuhan ajar kita untuk kita minta kepada Tuhan. Nah, bagaimana caranya kita minta kepada Tuhan? Ya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan, sesuai dengan waktunya Tuhan. Nah, itu kita mau belajar hari ini. Nah, kita akan buka saudara dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7. Ya, demikian firman Tuhan. Saya akan bacakan buat kita semua slide berikutnya. Di sana dikatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Amin saudara. Ketika kita minta sama Tuhan, maka Alkitab katakan Tuhan akan memberikan kepada kita. Pertanyaannya saudara, kalau kita nggak minta, kira-kira Tuhan kasih nggak? Belum tentu, ya, belum tentu saudara. Karena Alkitab jelas katakan minta maka akan diberikan. Kalau maka kamu akan mendapatkan, ketok maka pintu akan dibukakan bagimu. Ya saudara, kita memang tidak hanya kita meminta kepada Tuhan, harus ada usaha yang kita kerjakan. Kata Alkitab, kita harus cari, ya cari dengan betul-betul saudara dengan tekun ya, ketok juga dengan tekun. Dan saudara, tapi saya nggak akan bahas mengenai cari dan ketok. Kita akan fokus bagaimana kita minta kepada Tuhan. Ya, itu ada dua, ada aorist imperatif, artinya cukup dilakukan satu kali. Nah, pada kata ini saudara menggunakan present imperatif yang artinya harus terus-menerus dilakukan. Jadi saudara, kata minta di sini, saudara harus terus-menerus lakukan dalam hidup kita. Minta kepada Tuhan. Besok minta lagi kepada Tuhan. Ya, nggak salah saudara minta kepada Tuhan. Tetapi salah kalau kita minta semua untuk kebutuhan kita, saudara, untuk kebutuhan kita lagi. Kita nggak mau berdoa buat orang lain, berdoa buat pelayanan kita nggak minta sama Tuhan supaya Tuhan bekerja dalam pelayanan kita. Semuanya untuk saya, itu yang salah saudara. Ya, waktu Yesus menyuruh murid-muridnya, ayo kita ke seberang. Waktu itu Yesus menyuruh murid-muridnya menyeberangi danau Galilea. Nah saudara, waktu Yesus menyuruh murid-muridnya, ayo kita pergi ke seberang. Itu benar Tuhan sudah berjanji, pasti mereka sampai ke seberang. Saudara, saya mau kasih tahu sama saudara, walaupun di dalam perahu itu ada Tuhan menyertai murid-muridnya ya, karena mereka berangkat bersama-sama tuh, Tuhan Yesus dan para murid. Saudara dengar baik-baik. Walaupun ada Tuhan dalam perahu itu, tetap saudara, Alkitab catat pernah terjadi waktu Yesus dan murid-muridnya menyeberangi danau Galilea. Terjadi yang namanya angin taufan saudara, badai, ya ombak yang besar saudara menerjang perahu mereka. Alkitab catat perahu mereka hampir tenggelam saudara. Ya, jadi walaupun ada Tuhan Yesus dalam kehidupan kita, janjinya dia menyertai kehidupan kita, bukan berarti hidup kita tenang ya saudara. Bukan berarti hidup kita enak sampai akhir, enggak. Tuhan tidak pernah menjanjikan hidup kita akan selalu baik, belum tentu. Ya, tapi yang Tuhan janjikan bahwa dia selalu menyertai kita orang percaya. Amin. Ya, masih family. Ya, mereka semua nelayan saudara. Walaupun mereka nelayan, mereka takut mati saudara. Kenapa? Perahu mereka hampir tenggelam. Karena mereka tahu kalau perahu itu terbalik, kemungkinan mereka mati. Kenapa? Walaupun mereka bisa berenang sebagai seorang nelayan saudara, tapi badainya begitu dahsyat pada waktu itu. Saudara bisa bayangin, seorang nelayan aja pada waktu itu takut mati. Nah, di sini kita tahu saudara ya, kita kan tinggal di pesisir pantai. Nelayan kalau dia udah lihat ombak begitu besar, dia takut mati. Saudara bisa bayangin betapa dahsyatnya gelombang pada waktu itu. Yang minta sesuatu untuk Tuhan lakukan pada waktu itu. Dan Yesus berdiri, dia katakan saudara di dalam ayat yang ke berapa tuh? Ayat yang ke-39. Ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Kapan itu terjadi saudara? Ketika murid-murid meminta Tuhan lakukan sesuatu. Jadi saudara, kapan Yesus bertindak? Ketika murid-muridnya meminta kepada Tuhan. Nah demikian dalam hidup kita saudara ya. Kita perlu meminta kepada Tuhan. Gak salah saudara ya. Minta sama Tuhan supaya kita bisa mendapatkan sesuatu. Hari ini banyak gereja sedang minta sama Tuhan. Minta apa? Minta pencurahan Roh Kudus ya. Itu kan minta tuh saudara ya. Jadi gak salah kita minta sama Tuhan. Nah dia bilang, mengapa kamu begitu takut? Dalam bahasa aslinya pupo excited pistin. Ya bahasa Yunaninya saudara. Artinya kenapa kamu gak percaya? Yesus akan marah dalam hidup kita ketika kita ragu, ketika kita tidak percaya kepada Tuhan. Yang bagian nomor 1, 1, 2, 3. Minta dengan iman. Amin saudara. Minta dengan iman.
Ya sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Ya, itu belum tentu apa yang kita inginkan, saudara. Tapi pasti apa yang kita butuhkan itu yang Tuhan kasih. Ya, jadi saudara minta dengan iman bukan berarti maksa, tapi betul-betul mempercayakan semuanya itu kepada Tuhan. Saudara, saya pernah melayani di satu daerah, ini daerah Kristen, saudara ya. Daerah ini daerah Kristen, kami ada tim penginjilan waktu itu datang ke sana. Saya pergi ke rumah-rumah, saudara. Kamu percaya nggak sama Tuhan? Oh ya, saya percaya sama Tuhan. Tapi saya juga bingung juga. Kenapa harus percaya sama pembeku? Iya, takutnya kalau saya minta tolong sama Tuhan, saya minta sama Tuhan, Tuhan lupa. Waduh, kalau Tuhan lupa kan paling nggak ada cadangannya. Ya, cadangannya pembeku nanti yang tolong saya. Nah, saudara, seperti ini yang salah. Tapi saudara, banyak loh anak-anak Tuhan lakukan seperti itu. Dia minta kepada Tuhan, tapi dia juga meminta kepada yang bukan Tuhan. Ya, hati-hati saudara, itu tidak boleh. Kalau kita minta kepada Tuhan, minta dengan iman, percaya hanya Dia yang satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup kita, bukan yang lain. Ya, ini banyak saudara terjadi di kantong-kantong Kristen. Ya, saya melayani di beberapa daerah Kristen sama seperti itu. Mereka minta kepada Tuhan, tapi mereka juga masih pakai jimat-jimat lah. Mereka masih pergi ke orang pinter katanya. Ya, wah di sana orang pinter. Kita orang percaya. Kita disuruh minta hanya kepada Tuhan. Amin saudara. Minta dengan iman. Nah saudara, saya kasih tahu, kalau kita minta sama Tuhan, waduh Tuhan kira-kira mampu nggak ya? Saudara, Tuhan kita percaya. Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Dia mampu. Makanya gereja, saudara, kalau gereja punya visi, punyalah visi yang besar. Jangan visi yang kecil. Kenapa saudara? Karena kalau kita punya visi yang kecil, saudara, belum tentu kita bergantung sama Tuhan. Kenapa? Karena visinya kecil, gampang kita capai, maka kemungkinan besar saudara kita tidak lagi bergantung kepada Tuhan. Kenapa? Karena dengan kekuatan kita sendiri kita bisa. Makanya gereja sebagai kita orang percaya, kalau saudara punya visi dalam hidup kita, punyalah visi yang besar. Amin saudara. Karena kalau kita punya visi yang besar, kita tahu nggak gampang untuk dapetin visi itu saudara. Sulit. Nah itu sebabnya kita belajar bergantung sama Tuhan dan kita minta sama Tuhan. Kenapa? Karena kita tahu visi itu besar. Kita nggak sanggup. Ya. Kita punya visi. Gereja ini, apa visinya? Ya kita rindu kita punya tempat yang besar bisa nampung ribuan orang. Tujuannya untuk apa? Supaya banyak orang-orang datang, bukan hanya orang percaya, tapi orang yang belum percaya, biar mereka datang ke tempat ini, mereka kenal Tuhan, mereka terima Yesus sebagai Tuhan dan Yesus. Amin. Ya, kalau pelayanan ini adalah pelayanan miliknya Tuhan, gereja ini menjadi gerejanya Tuhan, saya percaya Tuhan yang bertanggung jawab atas pelayanan kita. Amin saudara. Amin. Ya. Yang kedua, kita baca sama-sama saudara apa? Caranya Tuhan. Nah ini penting saudara. Kita minta sesuai dengan caranya Tuhan. Yesaya 55 ayat 8 di sana dikatakan, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara, jalan kita dengan jalan Tuhan itu kadang bedanya jauh sekali saudara. Nggak nyambung kadang. Betul nggak saudara? Jalan kita maunya seperti ini, tapi jalan Tuhan beda. Cara Tuhan seperti ini, cara kita beda saudara. Saya mau kasih lihat saudara satu kisah dalam Alkitab. Saya banyak diberkati lewat kisah ini saudara. Saya mau fokus kepada kisah ini, yaitu kisah mengenai janda di Sarfat. Nah saudara pernah dengar semua kan ya mengenai kisah janda di Sarfat. Nah Elia itu hidup pada zaman Raja Israel yang bernama Ahab. Ingat saudara, pada waktu itu Israel sudah terbelah dua, ada Israel Utara, ada Selatan. Israel Utara namanya rajanya Ahab. Nah Raja Ahab ini dia menjadi penyembah berhala karena dia mengambil istrinya dari Sarfat. Kalau Tuhan marah, ya. Tapi karena kamu tidak bertobat, maka Tuhan tidak akan menurunkan hujan selama Ahab jadi marah, saudara. Dikejar-kejarlah si Elia ini, mau dibunuh, saudara. Dan dia bilang sama semua pengawalnya, siapa yang ketemu sama Elia, penggal kepalanya. Kasih kepalanya ke sini, saya akan kasih hadiah. Wah, Elia takut, saudara. Walaupun dia nabi besar, tapi dia juga manusia. Ahab pergi ke sebuah tempat yang bernama Sungai Kerit. Sungai Kerit itu sungai yang kecil, saudara. Dan dia adanya di lembah, di jurang. Makanya saudara, Ahab nggak bisa menemukan Elia karena dia bersembunyi di jurang dan di antara semak-semak. Disitulah tempatnya tuh, saudara ya. Dia minum dari Sungai Kerit karena waktu itu tidak turun hujan, saudara. 3,5 tahun tidak turun hujan. Tuhan pelihara Elia melalui burung yang namanya burung apa, saudara? Burung gagak. Nah, itu burung gagak seperti itu tuh, saudara. Saudara, Tuhan pakai burung gagak untuk pelihara Elia. Caranya bagaimana? Setiap hari kita catat, pagi dan sore, burung-burung gagak itu datang kepada Elia. Dia bawa daging sama bawa roti. Waduh saudara, heran nggak saudara? Burung gagak loh saudara.
bawa daging sama bawa roti yang siap disaji, siap dimakan sama Elia. Pasti dagingnya bukan daging mentah, saudara ya, karena buat dimakan sama Elia. Rotinya juga saya nggak tahu dia curi dari mana, nggak tahu saudara ya. Burung gagak, kalau saudara pelajari, itu adalah burung yang paling cerdas. Makanya Yesus bilang, saudara, perhatikan burung-burung gagak di udara. Saudara, Yesus jelas. Dia bilang, perhatikanlah burung-burung gagak. Tapi dengar baik, saudara. Burung yang rakus, Tuhan bisa pakai untuk pelihara yang namanya Elia. Luar biasa cara Tuhan. Amin, saudara. Cara Tuhan luar biasa. Burung yang rakus, harusnya dia cari makan pasti buat diri dia sendiri, saudara. Karena itu burung yang paling rakus, saudara. Tapi Tuhan bisa pakai burung gagak yang rakus untuk pelihara kehidupan Elia. Ini yang pertama, saudara. Cara Tuhan begitu luar biasa. Waktu Elia sampai di Sarfat, Tuhan bilang, nah itu dia tahu orang yang akan tolong kamu adalah seorang janda. Wah, Elia pikir pasti janda kaya. Ya, saudara, betul nggak? Wajar nggak, saudara? Kalau kita biasanya minta tolong ke saudara, pasti kita minta tolongnya ke saudara yang kaya, betul nggak? Nggak mungkin kan saudara minta tolong kepada saudara yang miskin, betul nggak? Ya, idealnya manusia pada umumnya seperti itu. Kalau kita minta tolong, pasti kita minta tolong kepada saudara yang ekonominya di atas kita, betul nggak, saudara? Ya. Nah, Elia juga mungkin waktu itu berpikir seperti itu. Waktu minta sama janda ini makanan, janda itu bilang apa, saudara? Saya nggak punya makanan. Yang saya punya ini cuma segenggam tepung. Ini saya lagi cari kayu bakar tuh, saudara, dia lagi cari kayu bakar. Saya lagi cari kayu bakar. Setelah ini saya mau pulang, tepung ini saya mau masak, saya mau jadikan roti. Setelah itu saya dan anak saya akan makan, dan setelahnya kami akan mati. Karena nggak punya apa-apa lagi. Kami cuma punya segenggam tepung ini. Tapi bisa jadi Tuhan berkati gereja ini, Tuhan cukupkan gereja ini justru dari orang-orang yang sederhana. Amin. Cara Tuhan, saudara, yang beri tepuk tangan buat Tuhan. Cara Tuhan tidak pernah saudara bisa dipikirkan oleh manusia. Caranya Tuhan itu kadang-kadang unik. Kita minta sama Tuhan, ingat saudara, kita minta sesuai waktunya Tuhan. Amin, saudara. Waktunya Tuhan beda dengan waktunya kita. Ya, apa sih juga nggak tahu. Tapi semua penyakit papa saya katanya turun ke saya. Saya bilang amin, saudara ya. Saya bawa obat waktu saya kuliah. Ya, saudara, bisa orang teman datang ke tempat kos saya, saudara. Waktu dia datang ke tempat kos saya, dia bilang, lemari kamu nggak salah nih, isinya obat semua. Saya bilang, iya bang. Karena papa saya udah bilang semua penyakitnya turun ke saya, jadi saya harus minum obat. Saya rutin minum obat, saudara, dari saya masih SD. Tapi memang waktunya panjang loh, saudara. Dari SD, SMP, SMA, saya minta sama Tuhan gak sembuh-sembuh tuh, saudara. KKL kemana-mana saya pergi, saya maju, saudara, paling depan. Supaya apa? Supaya Tuhan sembuhkan saya. Gak sembuh-sembuh, saudara. 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, mungkin 9 tahunan baru Tuhan sembuhkan saya. Saudara, dalam Alkitab tidak pernah dicatat ada raja, ada nabi yang hebat, ada imam yang hebat pernah melakukan penciptaan. Yesus pernah melakukan penciptaan. Amin. Yang menciptakan apa? Sesuatu yang hidup dari yang namanya tanah. Kita minta dengan apa, saudara? Minta dengan iman. Kedua, kita minta sesuai caranya Tuhan. Yang ketiga, kita minta sesuai waktunya Tuhan. Tunggu, kalau hari ini doa saudara belum dijawab sama Tuhan, tetaplah saudara berdoa kepada Tuhan. Ya, coba lihat yang slide yang terakhir. Ya, kalau hari ini kenyataan tidak sesuai dengan harapan saudara, saudara tetaplah berdoa, tetaplah saudara minta sama Tuhan, dan tetaplah percaya karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik untuk hidup kita. Tetaplah saudara berdoa, tetap setia, tetap tekun tadi. Ya, tetap berdoa saudara. Biarkan waktunya Tuhan yang menjawab. Biarkan caranya Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Amin. Tugas kita adalah kita percaya kepada Tuhan bahwa Dia sanggup untuk menjawab setiap apa yang kita minta. Amin. Amin, saudara. Kita angkat satu lagu, saudara. Waktunya Tuhan pasti yang terbaik. Ya, bila minta dengan iman, minta sesuai dengan caranya Tuhan, dan minta sesuai dengan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik dalam hidup kita. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Inilah yang kami percaya, Tuhan. Sekalipun mungkin kami lewat berbagai Tuhan banyak percobaan dalam hidup kami, masa-masa yang sulit terjadi dalam hidup kami. Tapi satu hal yang kami percaya, bahwa rencana Tuhan adalah yang terbaik bagi kami. Waktu Tuhan adalah juga yang terbaik bagi kami. Sama gereja, kami ucapkan terima kasih kepada hambanya
sudah datang melayani kami. Kiranya Tuhan berkati pekerjaan, pelayanan ya, keluarga, Tuhan limpahkan. Amin. Amin. Tuhan mendengarkan pengumuman ya. Ibadah kaum pria dan kaum wanita akan diadakan Sabtu. Jadi setelah Gabungan Sabtu depannya tanggal 21 Juni jam 18 atau jam 6 sore, di gereja kita dilayani oleh kaum wanita ya. Ya. Itu cara kerja Tuhan. Kita mitra kerja ya. Kita melayani dengan baik, Tuhan melakukan bagiannya, kita melakukan bagian kita, dan itu hasilnya sangat luar biasa. Ya. Baik, kita juga berdoa untuk misi gereja kita. Ya. Buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus atas pimpinan dan tuntunan-Mu. Ibadah kami Tuhan, ini semua karena kebesaran-Mu Tuhan. Telah kami selesai beribadah. Firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau memberkati hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Pastor Herli Tuhan, Engkau urapi dia, pakai dia lebih dahsyat dan lebih hebat lagi Tuhan. Biarlah Tuhan banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan. Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu Tuhan, untuk keluarganya, untuk pelayan, untuk pekerjaan, untuk kesehatannya, untuk rumah tangganya, untuk anak istrinya diberkati Tuhan. Biarlah Tuhan anak-anaknya juga boleh melayani di ladangnya Tuhan. Lepaskan mereka Tuhan, bebaskan mereka Tuhan. Kami minta di dalam Tuhan Yesus Tuhan, sehingga mereka bebas beribadah kepada Engkau, sehingga mereka bebas Tuhan datang beribadah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur. Berkati gembala sidang kami Pak Kimsa dan saudara wakilnya. Pakai mereka lebih dahsyat lagi, pengurapan Tuhan demi pengurapan terus Tuhan, dan juga berkati setiap pengurus-pengurus yang ada, setiap pelayan-pelayan Tuhan, pekerja-pekerja yang ada kesatuan hati. Kasih bangsa kami Indonesia. Indonesia penuh dengan kemuliaan-Mu, Indonesia penuh dengan hadirat-Mu, Indonesia penuh dengan rawatan-Mu. Engkau rawat Indonesia Tuhan dari Sabang sampai Merauke, sehingga memberkatilah tanah air, lautan, pergunungan, perhutanan, hasil bumi ini berlimpah-limpah, menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Kami percaya kehadiran-Mu ada di Indonesia. Kami percaya juga kami akan melihat ada kebangkitan rohani boleh terjadi Tuhan. Kebangkitan rohani terjadi. Gereja-gereja Tuhan dibangkitkan di dalam nama Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk presiden kami, wakil presiden Tuhan, seluruh menteri-menteri yang ada Tuhan. Mereka lah Tuhan yang dipilih. Mereka lah yang menjalankan semua amanat bagi Indonesia ini. Melakukan pekerjaan Tuhan yang dapat Tuhan punya roh takut akan Tuhan. Biarlah mereka memiliki toleransi Tuhan demi keamanan Indonesia ini, lebih ketertibannya Tuhan di Indonesia ini. Kami butuh Tuhan. Terima kasih. Sebelum kami tinggalkan ibadah tempat ini, kami mau terima berkat yang dari Saudara-saudari, Bapak Ibu yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, arahkanlah hati dan pikiranmu, terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah, Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati pekerjaan dan usahamu. Tuhan memberkati anak cucumu dimanapun mereka berada. Anugerah dan cinta kasih dari Bapa, Anak, dan Roh sekarang dan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Terima kasih Bapa di dalam surga, Ku
Tuhan.